Ku awali pagiku dengan senyuman. Ya, balik lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan menonton film terlaris dari luar negeri. Iya, betul. Jadi masih tayang di paruh pertama 2026 ya. Dan film ini udah jadi film terlaris di negara Korea Selatan. Iya. Jadi udah 16 juta penonton hingga saat ini di Korea Selatan sendiri gitu. Jadi yang mau kita tonton adalah The King's Warden. Sipirnya Raja. Jadi disutradarai sama siapa dia? Jang Hang Jun. Iya, ditulis sama dia sendiri. Terus ada cast yang Beberapa udah terkenal ya, seperti contohnya si Yoo Hae Jin. Dia sebagai Hong Do. ya, atau si sipir atau kepala desa ya. Kepala desa di Yongseong. Apa sih nama desanya? Jadi suatu desa di pelosok negeri. Nah, dia diapit pegunungan gitu lah, di bawahnya. Ada Park Ji Hoon sebagai King Danjong atau tuan apa tuh namanya? yang mulia. Nosan. Tuan Nosan. Gelarnya namanya Nosan waktu saat diasingkan itu. Ada Yoo Ji Tae sebagai Han Myung Hoo. Oh, dia pejabatnya Pejabat gitu ya? yang memberontak menjadi pejabat apa raja. gitu. Ada John Mindo sebagai dayang istananya si Nosan tadi ya. Ya, namanya Mahwa. Ada Kim Min sebagai Tae-san. Anaknya si Hong Do ya. Hong Do. Kepala desa. Kepala desa. Anaknya tuh Tae-san. Ada Lee Jun Hyuk sebagai Prince Gum Song. atau pamannya si Nosan. Iya, namanya Yi Hong Wee. Terus ada Park Ji Hwan Sebagai atau menteri di Yongwol ya, Yongwol. Ada Jae Dong atau kepala desa di Norugol, suatu daerah. Di situ juga desa samping. Lain-lain ya. Ada Lee Jun Hyuk sebagai bapaknya Makdong sama Kim Soo Jin ibunya Makdong. Jadi suka masak. Ya. Jadi suatu desa yang diangkat dari kisah nyata ya. Iya. Jadi pernah terjadi di negara Korea, si rajanya ini diasingkan. Nah, yang harus jadi raja diasingkan, dikudeta lalu diasingkan gitu di sebuah desa yang tadi ya terpencil jauh di tepi sungai. Terus awalnya sih yang tadinya tuh biasanya orang-orang yang diasingkan tuh nggak ke sana, biasanya ke Norugol. Nah, jadi warga-warga Norugol-san. Warga-warga Norugol tuh tadinya sama kayak warga-warga di Yeonwol itu ya, masih Cheonggyecheon. Iya, itu dia. Itu warganya mereka. Nah, tapi gara-gara ada menteri kehakiman yang diasingin terus dia desa mereka jadi maju ya kan. Nah, si Hong Do ini kepala desa yang merasa tidak dihargai ya, karena dia nggak bisa dapetin rusa buat makan, jadi mereka buat makan itu susah gitu ya. Sampai akhirnya dia juga mau lah kayak gitu ya. Akhirnya ada desas-desus, ternyata ada yang diasingkan lagi. Ternyata dia udah semangat, udah persiapan, udah effort lah ya. Akhirnya jadi pilih kan ya. Nyiapin rumah yang bakal ditempatin yang diasingkan nanti. Ada yang mau nyiapin makanan segala macem, tempat. Terus lu ngapain sih kalau kata si warganya tuh ya, bapaknya si Makdong. Bapaknya Makdong ini selalu kontra lah sama si kepala desa ini kan. Ngapain sih dia cuma hanya membawa sial gitu lah pokoknya. Serba salah ya kalau karena raja diasingkan ini kan dia nggak boleh mati juga ya, nanti dia yang kena gitu kan, mereka yang kena, tapi kalau dia juga ada apa-apa nggak punya apa-apa. Iya gitu, nggak bawa dia seorang apa-apa raja. gitu kan. Itulah makanya ternyata yang datang ini bukan menteri kehakiman atau menteri siapapun yang emang niatnya buat menebus dosa. Kan orang diasingkan tuh supaya dia sadar, ngebantu sekitar. Ternyata yang diasingkan malah raja itu sendiri. Terus sama si kepala desa Narogala dikasih sembako lah ibaratnya. Terima kasih ya sudah. Ternyata bukan buat gua gitu, lo udah nolongin gua gitu-gitulah. Ya, jadi begitu si rajanya udah di tempat itu kan, sebenarnya kita nggak dikasih penjelasan di awal ya latar belakang, karena ini POV-nya dari si sipirnya ini, si Endong ini kan. Endong atau kepala desa ya. Kepala desa itu, jadi
ya udah, jadi gimana kehidupan raja sehari-harinya di desa tersebut selama terasing yang udah berapa kali mau bundir ya kan, Dan dia nggak mau makan. dan nggak mau makan padahal Makannya dimakan sama kepala desanya sendiri, padahal sama anaknya. padahal warga udah berusaha, karena walaupun segimanapun kondisinya tadi yang udah dijelaskan, warga menerima dia dengan baik aja ya. Yang baik karena dia raja kan, baik lagi. Mantan Yang mulia raja, raja, yang mulia raja gitu. mantan raja. Cuma masalahnya ini kata lu. rajanya masih bocil, Masih muda kan, 17 memang di tahun. sejarah seperti itu. Iya kan. Jadi dinilai masih belum bisa inilah, masih rapuh, masih cengeng ibaratnya gitu kan. Dan makannya mau bundir mulu kan. Iya. Sampai kan disadarin sama Nung kayak, lu kalau lu mati, kita semua tuh juga mati gitu Iya. kan. Istilahnya kayak gitu, sampai akhirnya mungkin dia terbuka hatinya, dan disitulah bonding dia dan keluarganya Dan rakyat-rakyat dan di rakyat situ. di situ, dan bagaimana sebenarnya memang pada dasarnya di film ini ditunjukin bahwa kebijaksanaan dan berpihakan dia pada rakyat lah yang menjadi, memang dia sebenarnya harusnya jadi raja gitu. Iya. Cuman kan betul. ini berdasarkan kisah nyata ya, jadi tidak ada namanya plot twist atau apa ya, itu sesuai Karena dengan ini alurnya gitu diceritain. kan. Apakah si raja ini berhasil menjadi raja? Kembali menjadi raja maksudnya. Apakah kepala desa akan mendapatkan apa yang dia mau? Keberkahan buat rakyat-rakyatnya, Buat desanya, buat desanya. maju desanya, nggak kelaparan lagi. Apakah menterinya akan menggulingkan kekuasaan seutuhnya? Sebenarnya kalau mengikuti sejarahnya atau kisahnya atau ceritanya, karena cukup terkenal ya ceritanya, Iya. pasti udah tahu sendiri gimana ceritanya. Dan di sini sebenarnya bukan nggak dijelasin ya, tadi awalnya nggak dijelasin kenapa si King Danjong ini atau Raja Danjong ini tuh diasingkan di awalnya, itu nggak dijelasin. Jadi tiba-tiba dia sudah, perebutan kekuasaan gitu lah. iya pokoknya bisa dibaca sendiri di sejarahnya karena ada di artikel. Intinya dia kayak di perebutan oleh pamannya gitulah, Iya. ya pamannya yang berkuasa, maka dia dikudeta. Nah terus kenapa sampai akhirnya dia difitnah gitu ya, sampai pada endingnya itu dia seperti itu gitu. Iya. Itu Yang bisa ditonton di filmnya ya. iya. Istilahnya mungkin jadi sentimen tersendiri buat warga Korea ya, kan mengangkat kisah nyata yang pertama ya, Kisah sejarah leluhur, mereka, para leluhur. iya, sejarah mereka sendiri, dan pembersihan dan istilahnya kayak sekaligus membersihkan nama dari King Danjungnya sendiri Iya. gitu. Walaupun memang nama dia sudah dibersihkan pada tahun 1600-an deh kalau nggak Iya, salah. benar. Jadi kan Mandi Tata nggak berkhianat. iya, karena kan dia dicap pengkhianat gitu ya, padahal ya dia tidak berkhianat gitu. Sampai ya udah, mungkin dari sentimen itulah yang membuat film ini box office juga. Sebenarnya yang luar biasa sih actingnya ya, Iya. bonding dan acting semua. Ini karakter antara kepala desa si Pak dengan si mantan rajanya. rajanya, terus sama warga situnya gitu ya. Actingnya tuh semuanya tuh solid gitu ya, satu juga ceritanya juga alurnya juga dibikin eksekusinya bagus ya, karena rapat ya, nggak ada celah buat ngerasa bosan atau apa gitu. Iya. Karena kan dia pindah dari yang terkomedi, teremosional, terperang gitu Iya. kan. Dia sebagai film kolosal modern, ini cukup membawa angin segar lah buat para pelaku film yang mengikuti. Kalau mau bikin film kolosal tuh kayak begini gitu, nggak harus diisi sama perang gitu. Ternyata ada nilai sentimental di dalamnya gitu. Tapi kalau kalau orang-orang yang nonton drakor, terutama suka nonton yang film kolosal ini juga pasti akan lebih memahami lagi gitu ya. Karena kalau yang belum pernah ya, contohnya kayak kamu sendiri yang belum pernah nonton film kayak gini ya sebelumnya, itu kan pasti agak di awal udah agak aduh mulai ini gimana ada film gitu ya. kolosal lagi. Tapi kalau yang suka mungkin akan senang aja gitu. Tapi pun setelah diikutin oke aja ya. Ya karena emang lebih menitik beratkan ke drama ya sebenarnya. Drama antara pertarungan diri sendirinya si rajanya ini gitu. Karena dia bagaimanapun dia adalah akan menjadi raja dan udah raja setelahnya. Raja. Iya. Jadi raja dia harus tegar, harus dewasa, harus berani, harus kuat gitu ya kan. Nah, apakah dia akan membuktikan bahwa dia itu adalah raja, bisa ditonton di filmnya gitu. Di acting ya, aktornya lah yang sangat berbekas.
selama kita nonton. Apalagi sipirnya ya, yang di ending, banget. yang di ending dia harus melaksanakan perintah dari rajanya itu. Sempet nangis di pas credit Semua scene-nya orang nangis. Nggak, Kenapa yang semua orang ending itu loh nangis? yang kayak pas dia dijelasin kan kesannya. Oh iya, kesannya tahu. Terus ada narasinya ini namanya dibersihin. 300 tahun yang lalu ya? 260 sekian tahun yang lalu. 340-an. Pokoknya itu. Terus Kejadian. dan baru dibersihkan namanya 200 tahun kemudian ya. Oh iya. Ya kan? Baru dibersihkan ya. Apa yang dilakukan sipir di endingnya demi moralnya dia gitu ya istilahnya. Yang di mana di akhirnya juga kan yang sebelahan itu loh, mereka berdua sebelahan. Oh iya, kuburannya sebelahan. Iya, kayak gitu-gitu. Itu sangat emosional sekali. Layak kalau dijadiin film teralis ya, karena membawa sejarah dengan baik. Walaupun kita nggak tahu kisah aslinya ya, mungkin banyak versi yang beredar, cuman kalau untuk dari segi kesulitan film ini udah cukup oke. The King's Warden bisa ditonton di Indonesia pada tanggal 8 April 2026. Persyuting hari ini dan sampai nanti tayang karena di bioskop kesayangan kalian Korea semua. Udah 16 juta penonton. Kita belum ada soalnya film yang sampai 16 juta. Bener. Oke, berapa rating untuk The King's Warden? 8,5/10. 8/10. Apa tuh kayak Gatot Kaca gitu-gitu nggak sih? Iya, sama. Kan pada era itu mungkin kita masih dalam kerajaan ya sih. Dalam bentuk kerajaan kayak mungkin Majapahit atau apa. Tapi kan kita sendiri mungkin nggak membuat film-film kayak gitu ya di negara karena kalau di Korea sendiri tuh mereka sering memproduksi film-film zaman Joseon ya kalau dibilang sebelum Korea itu Republik Korea, mereka namanya tuh Joseon gitu, negara Joseon gitu. Tuh menyangkut semenanjung Korea itu gitu. Dan berkerajaan-kerajaan gitu ya. Iya, kerajaannya satu itu Joseon sama apa gitu. Jadi era-eranya gitu. Nah, barulah setelah zaman Jepang apa segala macam merdeka, mereka jadi Korea gitu. Benar. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di review film selanjutnya ya. Gitu. Semoga ada film yang oke-oke lagi ke depannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye.